Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan kali ini kita diperkenankan untuk bisa hadir dalam acara manasik umroh. Ini tentunya adalah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita semua, yang utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir, kita bisa melaksanakan kegiatan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan nanti berupa ibadah umroh diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam. Biasanya ini di umroh ini yang masalah nanti tata cara ibadahnya. Karena masing-masing jamaah itu biasanya beda-beda requestnya. Ya gampang aja lah, dari model pakaian aja udah kebayang tuh beda. Ya enggak? Kalau kita mau terbuka. Tapi semua ini kan kita ini muslim dan saling bersaudara, betul atau tidak? Jangan sampai perbedaan-perbedaan kecil terus malah kita itu berantem. Kan gak enak kalau umroh malah berantem, benar nggak? Malah ribut. Kata ustadz saya gini, enggak kata kiai saya begini. Wah, tinggalin aja kalau gitu. Saya umroh sendiri aja. Betul nggak? Jangan sampai masalah-masalah kecil membuat kita berkelahi. Insya Allah kita akomodir semua keinginan Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadah haji lagi. Amin, mudah-mudahan kita haji. Ibadah umroh. Yang penting tidak keluar dari pendapat yang mu'tabar. Pendapat mu'tabar itulah pendapat yang diakui oleh ulama, khususnya 4 mazhab. Selama masih ada dalam lingkungan 4 mazhab itu, nggak masalah dilaksanakan. Masing-masing punya dalil, cuma kita nggak tahu dalilnya. Dulu saya juga gitu, sebelum kuliah kan seolah-olah, ya misalnya yang kunut, yang benar aja yang kunut. Wah, pokoknya kudu kunut, kalau nggak kunut, enggak. Ya kan? Ternyata kita belajar, ternyata yang nggak kunut juga ada dalilnya. Ya. Terus waktu kuliah, wah yang benar nggak kunut. Ya, setelah kita dalami, jangan suudzon dulu. Ternyata pendapat yang lain juga ada dalilnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah nih, barangkali pernah dengar ya, ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ya, ada yang seneng, ada yang enggak lah. Pokoknya dia ulama. Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak boleh kita berburuk sangka kepada ulama. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat secara sengaja nih, menyelisih dalil. Nggak ada. Secara sengaja dia menyelisih dalil. Lah, dia orang apa? Kalau orang muslim pasti dia rujukannya kepada Al-Quran dan apa? Sunnah. Nggak mungkin kan orang muslim apalagi ulama terus rujukannya Taurat dan Injil. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam mengatakan, tidak mungkin ada satu ulama secara sengaja menyelisihi Al-Quran dan apa? Sunnah. Nggak ada. Yang ada apa? Yang ada mungkin sebagian mengetahui dalil, sebagian tidak mengetahui apa? Dalil. Atau sama-sama mengetahui dalilnya nih. Menurut yang ini sahih, menurut yang ini apa? Tidak sahih. Bahkan satu hadis, satu pendapat yang sama-sama diakui kesahihannya, kesimpulannya bisa berbeda. Dan perbedaan itu bukan zaman ulama, zaman sahabat juga udah ada. Ini bayangin nih, ini misalnya ya, ini contoh aja Rasulullah nih. Zaman Rasulullah pernah ada. Ya, Rasulullah bilang kepada sahabatnya yang ada di depannya, kalian saya utus ke Khaybar. Berangkat ke Khaybar itu untuk menyerang orang-orang Khaybar. Orang Khaybar di sana ada siapa? Yahudi. Kata Rasulullah, kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu nama kabilah. Kalau istilah kitanya RT lah. Kamu jangan sholat asar kecuali di RT 06 misalnya. Gitu. Itu kan yang diucapkan Rasulullah hadis apa bukan hadis? Ya diucapkan Rasulullah kan hadis kan? Didengar oleh siapa? Sahabat.
jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berarti sholat asarnya kudu di mana? Di Bani Quraidah, nama tempat itu. Tapi mereka ini, ya kelompok ini pergi ke Bani Quraidah. Ternyata di tengah jalan datang waktu asar. Udah deket waktu maghrib. Itu bingung itu. Gimana nih? Kita tetap aja sholat asarnya nanti di sana, walaupun udah lewat waktunya apa? Maghrib. Atau kita sholat asarnya di mana? Di jalan. Karena kan Rasulullah ngajarin kita kalau sholat harus apa? Tepat waktu, benar nggak? Maka sahabat itu ketika itu berpecah menjadi dua. Berpecah menjadi berapa? Itu siapa itu? Sahabat, benar nggak? Kalau kita beda, ya kita maklum lah, zaman udah jauh dari siapa? Rasulullah. Kalau ulama beda, ya udah jauh dari zaman Rasulullah. Sahabat aja yang dengar langsung dari Rasulullah, pas prakteknya, pas penerapannya beda. Akhirnya apa? Sebagian sholat di jalan, sholat asar. Ya, lah kata Rasulullah kan, ya sholatnya di mana tadi? Bani Quraidah. Kenapa kamu sholat di jalan? Kata mereka, Rasulullah itu bilang kayak gitu maksudnya supaya kita jalannya cepat. Bukan sholatnya kudu di sana, enggak. Iya, tapi supaya kita jalan cepat. Seolah-olah Rasul kayak gini, kamu cepetan berangkat supaya waktu asar udah di mana? Di Bani Quraidah. Itu maksud Rasul. Kata satunya lagi, enggak gitu. Yang satunya lagi tekstualis. Zohiri, mazhab Zohiri. Enggak. Kata Rasul sholat asar kudu di Bani Quraidah. Pokoknya sholat asarnya di Bani Quraidah. Walaupun waktunya udah waktu Isya. Ya, akhirnya masing-masing dengan pendapatnya. Nih lihat nih. Masing-masing dengan pendapatnya. Apakah saling berantem? Enggak. Enggak saling berantem. Apakah saling berpisah? Ya udah kalau gitu kita pisah aja. Enggak. Tetap berangkat bareng, udah beres tugas, kembali ke Rasulullah. Kembali ke Rasulullah dan mereka semuanya menceritakan peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara dua golongan itu. Ya, Rasulullah nggak salahkan. Kenapa? Karena cara pemahaman orang beda. Selama cara pemahamannya itu adalah cara pemahaman yang dibenarkan, ya, maka itu adalah suatu yang lumrah. Ya, suatu yang lumrah. Nah, maka ibadah haji ini yang penting kita nggak keluar dari mazhab 4, itu insya Allah nggak masalah. Kecuali kita pakai mazhab Soekarno misalnya. Nah, itu masalah, mazhab Soekarno. Ya, mazhab Soekarno nggak ya, baru. Ya, nah, jadi kita insya Allah, saya sendiri belajar 4 mazhab. Ada kitab namanya Bidayahul Mujtahid. Jadi itu disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebab perbedaannya apa dan lain sebagainya. Ya, kita belajar. Setelah itu juga kita lulus, kita lanjut S2. Setelah itu kita juga mengajar di beberapa pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren saya ngajar. Ya, mungkin juga pernah dengar, mungkin ada radio namanya Radio Roja, ya. Pernah dengar nggak? Radio Roja, saya pernah ngajar di situ takhosus Roja. Ya, bukan di radionya, tapi takhosus. Takhosus itu adalah pembelajaran mulai dari bahasa Arab, terus ilmu syariah dan seterusnya di situ, di takhosus Roja. Ya, jadi insya Allah kita akan mengakomodir, ya, keinginan Bapak Ibu dalam beribadah seperti apa yang Ibu inginkan atau Bapak inginkan. Yang penting tidak keluar dari koridor apa? Mazhab. Selama pendapat itu pendapat yang muktabar, maka kita insya Allah kita akan layani. Ya, dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Kenapa? Karena kemaslahatan untuk menjaga kerukunan itu lebih diutamakan dari sekedar kita misalnya mengejarkan melakukan apa yang dianggap oleh satu golongan sebagai suatu perbuatan yang dianjurkan, sedangkan yang lain dianggap sebagai apa? Tidak dianjurkan. Ibnu Taimiyah bilang seperti itu. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, lebih baik menjaga kerukunan daripada kita menjaga atau melaksanakan suatu perbuatan yang kita anggap dianjurkan tapi malah, ya, menyebabkan apa? Pecah belah. Ya, maka
saya tegaskan di sini, apapun cara ibadah umroh yang Bapak Ibu inginkan, selama itu dalam koridor mazhab 4, maka saya akan layani dan insya Allah Porain akan mengakomodir. Ya, bisa ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi apa saja ada masalah silakan konsultasikan. Jangan misalnya ngomong di belakang misalnya. Ini Porain misalnya Bapak Ibu mazhabnya Syafi'i, nggak sesuai mazhab Syafi'i misalnya. Atau ini nggak sesuai apa yang diajarin ustadz saya. Lah emang ustadz kita itu Rasul. Apakah harus kebenaran itu sesuai dengan ustadz kita? Nggak ada satu orang zaman ini yang benar semua, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nih. Kita suka ustadz siapa? Sebutin misalnya. Ustadz X misalnya. Walaupun nggak ada Ustadz X ya. Nggak ada Ustadz X misalnya. Ustadz X tuh pendapatnya dari 1 sampai Z, dari A sampai Z, itu benar semua, itu nggak ada. Kalau ada, dia itu Nabi. Dia itu Nabi berarti. Tapi setelah Rasul ada Nabi nggak? Nggak ada. Udah itu. Nggak ada. Kalau kita boleh mengikuti ulama zaman sekarang, misalnya ulama zaman sekarang kan banyak. Kita hormati ulama zaman sekarang. Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Fauzan, atau Syekh siapa aja lah. Ya, masing-masing punya daftar nama syekh. Kalau kita boleh mengikuti ulama zaman sekarang, ya kenapa nggak boleh ikut juga ulama yang besar namanya Imam Syafi'i? Lah kenapa kita nggak boleh ikut Imam Nawawi? Imam Nawawi itu khatam nih, kitab 9 jilid. Ya, ada ya, Al-Wasid ya. Al-Wasid, dia bilang, orang-orang mendebat saya soal kitab ini, padahal saya sudah membacanya 400 kali. 400 kali. Kalau saya tahu diri dong mau nyanggah Imam Nawawi. Ilmu saya apa? Kan seperti itu. Imam Nawawi 2 tahun nggak pernah tidur. Tergeletak nggak pernah. Kenapa? 2 tahun itu terus belajar. Terus. Makan juga roti yang di ini nih. Yang di apa? Yang diairin. Supaya makan nggak ngabisin apa? Waktu. Lah kita mau wisata kuliner. Bener nggak? Dijabanin, mau di mana itu? Ya, apa tuh namanya? Sate Tegal, datang ke Tegal. Sate Marangi, datang ke Purwakarta, benar nggak? Lah kita seperti itu. Habis gitu mau nyeruduk para ulama-ulama besar. Ya tahu diri dong, betul nggak? Paling tidak kita itu punya adab kepada ulama. Punya adab kepada ulama. Ketika kita memilih satu pendapat, maka kita hormati ulama. Dan kita nggak boleh suudzon. Seolah-olah kita aja yang pakai dalil, sedangkan ulama nggak pakai dalil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak mungkin ulama pakai Taurat dan Injil, benar nggak? Pasti pakai Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Blow in Travel berizin kemenak, dibimbing sesuai sunnah dan melayani jamaah merupakan nilai ibadah bagi kami.